Apakah mereka sholat asar dulu baru berangkat atau sholat terus mereka pakai pakaian kayak gitu, terus apakah mereka sholat maghrib? Di mana mereka sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madinah, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen Syiar Madinah. Insya Allah berkah. Ya baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Syiar Madinah. Insya Allah berkah. Jadi para Sobat Madinah di rumah, tren atau apa ya yang kita sebut ya apa ya, keramaian ya Pak Ustadz ya, perkumpulan para anak muda-mudi, anak-anak kecil, belum muda-mudi ya, masih kecil, masih sekolah SMP atau ada SD juga? Mungkin ada kemarin bawa ini wawancara SD. Betul, kelas 6. Nah, kita lagi pengen bahas Citayam Fashion Week ya, atau ECBD. Tapi ya gimana ya, kita akan mengupas tuntas plus minusnya. Kemudian apa namanya, ya mungkin yang Sobat Madinah udah ketahui juga ya, banyak info-info yang beredar di sosial media mengenai plus minus juga gitu, pro kontranya kan gitu kan Pak Ustadz. Nah mungkin kita mulai dari positif aja dulu kali ya. Iya dong. Positif. Jadi kalau menurut Pak Ustadz ini apa positifnya Pak Ustadz akan adanya si Citayam Fashion Week ini Pak Ustadz? Kita berhusnuzon saja ya. Nah, jadi positive thinking. Kalau anak sekarang bilang positive thinking. Kalau orang Arab dari zaman dulu bilangnya husnuzon. Memang bukan sekedar orang Arab, orang Islam memang ya, harus mengedepankan husnuzon. Betul. Salah satu dari apa ya? Bukan keuntungan juga ya. Adanya CFW ya gitu. Iya, CFW betul. CFW. Ini pertama memang kreatifnya luar biasa. Jadi kreatif di sini mungkin dalam segi apa ya, fashionnya ya. Walaupun nanti ada apa sesuatu fashion yang dilanggar, artinya tidak sesuai dengan syar'i lah ya. Itu banyak di situ. Terus ketemu dengan teman, bersosialisasi dengan teman, itu di situ banyaklah teman-teman baru. Iya benar. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan teman baru, otomatis kita apalagi berteman dengan kebaikan gitu. Dalam kebaikan kita berteman itu sampai surga pun kita masih berteman. Iya betul. Nah, jadi itu antara lain dari keuntungan atau dari positifnya ya. Dan juga banyak penjual di situ, ada Starling. Oh iya benar. Jadi pakai sepeda jual apa? Jual kopi. Ya, jual kopi, minuman. Itu untung besar di situ. Pasti. Karena kan biasanya kan gini Pak Ustadz, kalau di sana itu kan kita tahu ya kawasan pekerja ya, masa kantor, lingkungan perkantoran. Ya, nah, di perkantoran itu kan kalau orang udah pulang kantor kan sepi kan mereka. Tukang jualan sekitarnya, kemudian nah, itu betul. Ya sebenarnya si CFW ini adalah juga penggerak ekonomi, ya kan? Karena jadi jajan, ya lapar kita pasti makan. Walaupun apa dia bisa jajan, padahal bawa duit cuma ceban gitu. Iya, tapi walaupun hanya 1.000 aja yang dibawa, tapi 1.000 kali berapa ratus orang, gitu ya. Bahkan mungkin bisa sampai 1.000 gitu, bergantian kan orang datang. Iya, terus kan Pak Ustadz lihat juga tuh yang ini macet, bukan macet, apa sih jadinya, banyak orangnya gitu, jadi kayak lautan manusia kan. Oh iya. Nah itu. Saya pernah pakai kereta dari bandara itu, tiba-tiba ini apa nih? Oh ternyata Sudirman, kan dari Sudirman itu. Sudirman, iya betul. Nah ini ternyata kayak gini posisi. Saya alhamdulillah sih pernah lihat, jadi dari jauh dari kereta itu lihat. Tahu posisi kondisinya ketika ramai itu tahu. Ketika sepi juga tahu, karena pernah sebelum maraknya ini CFW ini itu sering lewat di situ. Ternyata begini. Iya memang gitu Pak Ustadz. Jadi emang
kalau dari sisi ekonomi bagus juga dan jadi dari kayak tadi ya kalau yang saya dengar dari penjelasan Ustadz itu kan ada 3 memang ya sisi kreatif kemudian sosial dan ekonomi ini memang positif gitu semua karena misalnya daripada dia di rumah doang gitu kan nggak punya teman nanti melakukan hal-hal malah yang kurang baik gitu kan negatif malah jadinya kan lebih baik kita bersosialisasi ke teman-teman frustasi gitu di rumah terus juga apalagi habis di karantina 2 tahun kemarin. Oh iya benar. Makanya terus kan juga kayak mungkin ini ya kalau kita bersosialisasi nanti kita ketemu lagi misalnya ada yang mau ajakin bisnis, ada yang mau ajakin jualan sekedar kecil-kecilan tapi kan udah menambah perekonomian kita juga dan ide-ide kreatif kita jadinya muncul lagi. Wah, kita mau jual apa ya? Mau jual ini kaos gini, gimana caranya? Oh pakai ini. Ketemu gitu. orang Tanah Abang lagi, kan ketemu orang Tanah Abang stok, kita tinggal bikinin apa-apanya gitu kan. Iya. Saya punya nih gini-gini gitu. Betul sih. Kayak gitu kan. Tapi apakah mereka ada kan yang berangkat sebelum habis sholat zuhur atau habis sekolah lah ya. Habis sekolah jam 2, jam 3 baru berangkat. Apakah mereka sholat asar dulu baru berangkat atau sholat terus mereka pakai pakaian kayak gitu terus apakah mereka sholat maghrib di mana mereka sholat maghrib apakah ada sholat berjamaah ya di jalan Sudirman karena kalau menurut saya mereka nggak akan pernah mereka nggak akan pernah sholat di Sudirman Pak Ustadz. Oh ada musola mungkin sih kita husnuzon bukan ada masjid bukan waduh karena jalan di Sudirman belum dicat safnya. Ya kan? Kalau sholat kan di jalanan ada dicat dulu. Udah dicat sih. Oh udah. Zebra cross. Tapi lurus doang satu saf. Nah, yang lain takut nggak kebagian. Ya benar-benar itu kan harus diperhatikan. Jadi kalau boleh lah bersosialisasi apa segala macam boleh. Sholat harus diperhatikan. Cuma nomor satunya itu adalah sholat. Jangan ditinggalkan gitu. Ya boleh aja kalau mungkin maunya pakai celana robek-robek boleh. Cuman bawa sarung. Dipakai di dalamnya jadi tetap menjaga aura. Iya kan? Robek ada tapi dalamnya ada bahan lagi gitu. Beda, bagus juga kan. Waduh. Kayak gitu. Tapi emang ada juga nih Pak Ustadz. Jadi kita nggak bisa membicarakan positifnya aja dong. Oh, oke. Pasti memang ada sisi negatifnya gitu kan. Ini kita bicarakan negatifnya untuk dihindari. Dan untuk memperbaiki gitu kan. Kita kan saling mengingatkan aja ya Sobat Madinah ya. Jadi memang mungkin yang pertama saya lihat itu Pak Ustadz, yang banyak adalah laki-laki berpakaian perempuan. Mungkin kan kalau nggak tahu ya kalau saya sih lihatnya dari jauh kemarin pas lewat itu. Jadi nggak ini ya. Nggak kelihatan tuh mau pakai pakaian kayak gimana nggak kelihatan. Tapi ngelihat di IG di mana-mana itu wah ini iya kan. Iya terlihat jelas. Banyak contoh-contohnya tuh ya kita udah tahu lah di sosial media berseliweran gitu kan. Betul. Yang menyerupai wanita, laki-laki menyerupai wanita menyerupai laki-laki gitu kan. Tapi yang pertama ini kan kita fokus kepada pakaian nih Pak Ustadz. Ya. Banyak laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan. Ya. Itu nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau perempuan nih, maaf nih Pak Ustadz, saya potong dulu. Kalau perempuan pakai pakaian laki-laki boleh nggak? Sebenarnya untuk apa ya? Fashionnya katanya. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh juga tetap ya. Mau laki-laki berpakaian perempuan atau perempuan berpakaian laki-laki itu tidak boleh. Oke. Nah, bahkan Rasulullah SAW melaknat hal tersebut. Dalam satu hadisnya Rasulullah melaknat orang-orang yang orang perempuan yang berpakaian laki-laki dan orang laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Iya. Laki-laki seksi gitu. Iya. Kemarin kalau saya di sana asli tuh ngeliat kaos, tapi yang bolong-bolong gitu yang tembus pandang. Laki-laki yang make. Ya Allah. Nah, ya ini juga kalau untuk apa ya? Kekurangannya atau minusnya dari CFW ini adalah pertama kan tidak menutup aurat. Iya betul. Nah itu penting. Jadi fashion itu silakan. Iya.
fashion itu silakan mau seperti apa, dikembangin. silakan dikembangkan. Tapi perlu diperhatikan bahwa jangan sampai melanggar norma-norma agama dan norma ya yang diatur oleh undang-undang. Nggak boleh. Jadi kalau memang norma agama dilanggar maka itu tidak diperbolehkan, bahkan berdosa. Iya. Kalau tidak nutup, misalkan fashionnya pakai jubah, Nah, pakai gamis gitu. Tapi ada loh, kemarin saya nemuin 2 cewek ya di antara ratusan atau ribuan orang mungkin ya Pak Ustadz ya. Mereka berdua pakai kaftan. Cewek, jadi pakai kerudung, pakai kaftan, syar'i betul gitu loh. luar biasa ya. Kenapa di sana nggak ada yang pakaian kayak gitu lagi selain mereka berdua itu ya? Padahal kan cowok juga bisa kan? Tapi kan kalau misalnya kayak tadi mungkin Pak Taufik bilang, Pak Ustadz bilang harus mengikuti syariat agama, syar'i gitu. Sebetulnya yang saya bilang syar'i itu yang penting menutup aurat. Takutnya dipikir kan masih pakai peci, kan gitu kan? Enggak. Baju kayak Pak Ustadz gini kan, baju saya nih nggak syar'i nih, baju saya nih. Baju kaos aja, kaos. Oh, kaos. Superman, jangan dibuka, ada Superman dengan. Jadi menutup aurat. Oke. Iya, jadi kalau udah menutup aurat itu udah, jadi udah silakan berkreasi dengan baik lah, berkreasi dengan baik. Salah satunya pokoknya dengan menutup aurat itu akan selamat dari tuntunan agama, insya Allah. Insya Allah. Selamat tidak kepala di bawah, kaki itu. Bingung juga kalau jalannya begitu, Pak Ustadz. Jangan menganga tangannya begini. Passion kan, Oh, passion emang. Namanya juga passion, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Katanya ngetren jalan pakai tangan, nggak pakai kaki lagi. Iya. Saya nggak mau sih kayak gitu sih, udah. Nggak bisa. Nah, tapi nanti karena ini kan udah ramai begini nih, CFW yang kayak seperti ini nih. Nah, kita coba ramaikan dengan fashion yang ala-ala santri gitu. Wah, gimana tuh? Ala-ala santri apa aja nih Pak Ustadz? Ya, Apakah peci? Ya, Kemudian bisa jadi sarung di sini. Sarung di sini juga pegawai negeri juga harus. Oh iya benar. Hari Jumat ya? Iya, hari Jumat. Waduh. Santri itu kan mungkin ada yang sarungan gitu nanti melintasi zebra cross itu betul. Iya, sarungan, kemudian pakai peci. Pakai jas biasanya tuh. Atau bawa kitabnya begini nih. Banyak ya. Ya kitabnya segini nih. Iya, bisa. Itu fashion ala santri. Fashion ala santri. Boleh-boleh aja kan, tampil di mana aja boleh. Boleh. Nah, itu supaya kita dengarkan komentar yang ini dengan yang itu. Iya, tapi kita ambil bagusnya. Jadi maksudnya di situ juga bagus asal menutup aurat. Nah, di sini juga bagus dengan fashion yang seperti itu akan menemukan komentar-komentar yang baik. Benar. Nah, kadang tuh kan kemarin tuh ada juga orang netizen tuh emang pro kontra juga kan Pak. Jadi katanya kayak di situ jadi nanti kotor, jadi banyak sampah, jadi ini, jadi begini. Nah, emang gimana ya? Mungkin ada kali Pak di Islam tuh yang tetap harus menjaga lingkungan juga kan kita. Pasti Satunya juga kebersihan itu. Bahkan kalau di dalam Islam itu kebersihan itu ada ukuran keimanan itu ada dalam kebersihan. Oke. An-nazafatu syatrul iman. Nah, jadi di situ kebersihan itu adalah cerminan gitu. Jadi keimanan kita itu bisa dilihat dari bersih nggak kita. Makanya ketika kita buang sampah sembarangan itu udah menunjukkan bahwa iman kita lemah banget. Iya, iman kita lemah sekali. Apalagi ini tempat keramaian, peduli amat, semua orang juga buang sampah di sini. Kemudian kita juga ikut nggak peduli. Itu bahwa kita sedang menurunkan derajat keimanan kita sama seperti orang-orang yang buang sampah. Kenapa nggak kita pertahankan? Ya udah, sampah kita ya udah bawa aja nanti. Saya carilah kalau ketemu tempat sampah saya buang gitu kan. Tempat sampah. Cuman karena terlalu rame dan juga kayak ya udahlah orang juga pada nyampah,
akhirnya ikutan aja kan. Habis minum apa jajan tuh kan kalau saling kan pakai gelas plastik kan. Sedotan plastik, udahlah tinggal aja gitu kan. Kadang-kadang. Iya sih. Jadi banyak kalau tempat keramaian bukan di CFW doang sih. Tapi di tempat-tempat lain juga banyak. Ketika ramai itu banyak mungkin sampah. Beberapa orang yang mungkin tidak peduli dengan sampahnya. Tapi nah dari sini kita mulai membangun rasa keimanan kita supaya kita tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Dan ini juga mendukung program pemerintah pasti. Betul. Apa trotoar udah bagus nih. Trotoar bagus. Trotoar bagus. Kemudian tinggal nyebrang dan mengkumpul-kumpul sama teman. Iya. Itu silakan aja gitu. Kan jadi enak. Ada sampah ya udah. Kalau memang nggak ada tong sampah di dekatnya, ya udah taruh di kantong aja dulu atau dipegang. Nah, nanti kalau ketemu tempat sampah kita buang. Kan gitu. Sebenarnya nggak repot juga kan, Pak Ustadz. Dan di situ pasti beberapa tong sampah lah disediakan. Iya, dekat-dekat situ juga pasti banyak lah. Nggak mungkin nggak ada juga kan. Nah, kalau nggak ada kita usulin nanti kita usulin lah supaya saling menjaga kebersihan gitu kan. Kalau perlu truk sampah taruh sih. Jangan dong, ntar macet. Kan jelek kelihatannya juga. Iya, kelihatannya juga jelek. Jangan. Bagus gitu ya. Luar biasa. Nah, sama kadang-kadang Pak, anak-anak di sana tuh yang saya tahu kan baliknya malam ya. Beberapa kemarin tuh sempat ada yang kayak tidur-tidur di pinggir jalan jadinya. Itu saya kasihan banget sih. Nah, padahal kan mereka sebenarnya tahu nih, mereka ini kebanyakan pengguna kereta kan. Nah, kereta itu ya kita harusnya tahu lah, misal sampai jam berapa ya kereta. Taruhlah misalnya jam 10 nih terakhir. Ya berarti minimal dia 9:30 lah gitu ya, betul, kan. Betul. Karena kan mereka nggak bawa kendaraan. Kasihan juga orang tuanya nyariin. Iya betul. Belum tentu dia ngomong tuh. Aduh. Mana nanti orang tuanya kalau nggak izin? Iya belum, kalau dia nggak izin orang tuanya juga nanti bingung nyariin kan. Sampai rumah, ini kamu kemana aja semalam atau bahkan kalau nggak pulang sampai 2 malam 3 malam repot, ntar diumumin di masjid. Kan benar kan? Anak atau ditempelin anak hilang. Iya, disebar ditaruh di tiang listrik ya. Betul. Aduh. Iya. Karena pada begadang Pak Ustadz. Ya begadang yang ada gunanya sih bagus. Memang buat maslahat dirinya atau maslahat orang lain itu penting. Tapi kalau begadang tanpa arti itu malah merusak badan doang. Iya. Merusak mata juga. Karena kita kan kalau Islam nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka bahkan di dalam satu hadis mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang itu, baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi. Terlihat di kapan dia meninggalkan apa yang tidak penting, apa yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ditinggalin. Nah, itu adalah ciri-ciri Islam orang itu baik. Oke. Baik kan misalnya ini nggak penting nih saya. Iya, termasuk nongkrong yang nggak penting. Jangan ngapain ya? Iya, atau nongkrong dengan membahas usaha-usaha atau bisnis. Iya benar, bisnis atau ngerjain PR sekolah. Kerjain tugas kuliah. Tapi mungkin ya sih di Sudirman. Kayaknya lebih ke enggak sih kayaknya. Tapi ada sih beberapa sih Pak Ustadz. Kemarin saya banyak melihat fotografer di sana. Itu ada yang didampingi dosennya. Kemudian anak-anak si dosen ini dia belajar gambar-gambar itu dari situ. Di situ. Oh ya, itu tuh. Karena gitu, si dosen ini ngajarin lah di situ, tapi jadi langsung eksekusi mereka di sana. Dia yang ambil gambar itu sedang melaksanakan tugas sekolah atau tugas kuliah kan gitu. Tapi yang diambil gambarnya ini loh. Iya, betul. Tidak. Ngapain ya gitu ya benar. Makanya itu ya mudah-mudahan kita ambil positifnya saja dan dalam kondisi yang ramai seperti ini kita harus saling menjaga ketertiban pertama, ya, kemudian apalagi saling sentuh antar laki-laki perempuan itu pasti tidak terhindari pasti karena crowdednya kan ya saling gini nih, gitu, nubruk. Ya, nanti
passion ala santri itu yang saya bilang tadi itu termasuk menjaga wudhu. Nanti ketika ketemu perempuan begini nih. Kalau mau jalan gini-gini ya. Oh, perempuan nih gitu kan. Iya, karena menyentuh perempuannya itu aja sudah bermaksiat itu. Tapi kalau misalnya emang kita papasan sama perempuan tapi sama pakai baju gitu kayak gini gimana, kan kita tidak bisa menghindarkan di keramaian. Tapi kalau sengaja diginin, hey. Oh enggak dong. Aduh Ya, wah ada masalah. Gitu. Udah kayak ayam jago. Ayam jago. Iya benar. Jadi nggak baik, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita mau ke sana ya nggak ceramah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua yang ada di sini, gitu nggak mungkin kayak gitu kan? Iya enggak dong. Ya jadi mungkin kita ikut apa nyebrang seperti itu. Jadi nyebrang bolak-balik biar mereka ngelihat oh itu sopan loh gitu. Iya. Kayak gitu. Terus kalau dilihat juga kayaknya bagus ya. Gitu bukan, kan. Iya, jadi dengan menutup aurat atau dengan baju terbaik lah kita ke sana, kemudian kita ikutin kayak pernah lihat beberapa teman-teman yang juga mungkin bikin video tapi bikin videonya dengan pakaian yang rapi, pakaian yang sama kayak kemarin ada yang pakai jas, pakai dasi bolak-balik di situ tuh itu keren itu. Emang ada pakai? Ada juga, karena namanya juga passion. Jadi, iya. Jadi mau kayak gimana pun ada di situ. Ada ya semua ya. Dari yang tertutup rapat sampai terbuka lebar. Ada semua. Makanya ya mudah-mudahan kita ambil positifnya aja. Iya. Tapi kalau misal saya pakai sarung, pakai ikat pinggang haji sama kaos apa namanya singlet boleh nggak Pak? Pakai peci. Kau singlet? Ya Allah. Biasaan bapak-bapak depan rumah kipasan pakai koran, ngopi dah. Intinya tertutup auratnya atau tidak itu ya intinya. Iya itulah batasnya ya. Karena ntar jangan sampai juga Sobat Madinah berpikir bahwa wah pakaian yang syar'i gitu kayaknya terlalu kaku, terlalu ini gitu kan, enggak juga. Yang penting adalah pakai top, pakai jubah kayak Arab itu terus pakai eagle sini. Iya kan ini. Kota pikirannya kayak gitu kan. Allah, orang qomat lagi di situ. Allahu Akbar. Kenapa qomat? Imamnya di situ lewat. Imamnya udah lewat tuh soalnya tuh jamaah rapatkan ya. Aduh, seru juga. Boleh coba tuh. Nah, coba kita jadi. Iya benar. Oke deh. Iya Sobat Madinah ya. Jadi kalau saya rekapitulasi asik. Saya rekap ini obrolan ini adalah memang di setiap mungkin karena juga sekarang dengan sosial media satu hal itu cepat Pak nyebarnya Pak Ustadz ya. Terus ya pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Iya, betul. Ya semua itu dan kita juga mencoba melihat ya objektif ya, ada positif ada negatifnya kayak gimana, dan kita di sini sekali lagi cuma memberikan saran dan mungkin nanti ketika bisa diubah ya bisa diubah, cobalah diubah gitu. Kalau kayak misalnya bisa nih jadi lebih baik insyaallah ya. Bisa nih kayaknya gini ya kita bisa ubah ya kita ubah akan menjadi lebih baik. Nah dan positifnya di sini di CFW yang ini nih kita bisa menjadikan ladang dakwah. Betul. Ladang dakwah. Caranya gimana? Banyak modelnya. Kita tunjukkan Islam yang baik, Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin itu di sini. Iya. Supaya tidak menyalahkan mereka, kelihatan tidak menyalahkan mereka, akan tetapi kita perlihatkan mana yang terbaik. Wah, itu di sini nih. Makanya keren di sini nih. Insyaallah kita coba nanti ya. Iya. Coba di sana ceramah. Aduh, jangan ceramah. Jangan. Jalan aja kita jalan. Iya, jalan aja. Gitu. Ya, oke Sobat Madinah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, and share konten-konten dari Madinah World ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan nyon. Tag lagi nggak ya? Jangan lupa subscribe. Iya, subscribe belum. World ID. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oh, share. Oh iya share.
Nah, tuh 2, 3.